Ramadan inilah mengajak kita, di samping kita punya ikatan sama Allah, juga kita peduli sama sesama kita terutama. Biar kita jadi manusia yang benar-benar manusia. Karena yang nggak peduli sifat-sifat hewan. Manusia harusnya peduli sama dirinya, sama keluarganya, sama anak famili, bahkan sama tetangga. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Puasa ini membentuk kita untuk semua itu agar kita kembali. Yang nggak ingat sama tetangga biar ingat. Lapar, sekarang ini tetangga juga lagi lapar. Kadang-kadang kita kan yang tetangga lapar kita nggak tahu. Mereka sulit, susah. Kita senang-senang aja. Sekarang ini rasakan gimana beratnya lapar. Gimana beratnya orang-orang yang lagi dalam keadaan cobaan. Tambah lagi yang terasa sakit. Itu dirasakan semua dengan Ramadan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bulan Ramadan ini satu gambaran yang dibawakan oleh Islam untuk kita ini menyerahkan utuh diri kita kepada aturan Allah. Biar kita ingat pada Allah, kita nggak punya apa-apa. Kita cuma nurut, jangan makan, nurut jangan makan. Ya. Yang masih makan juga geblek. Ya. Jadi bilang jangan makan, nurut. Jangan minum, jangan minum. Jangan ikut hawa nafsu. Ya. Masya Allah, berapa banyak kita lupa masalahnya. Kalau nggak ada Ramadan, yang lupanya banyak sekali. Ramadan aja kadang-kadang masih lupa. Ya. Ada lagi bukan yang lupa, orang yang otaknya miring, udah dikasih tahu masih juga nggak lupa, dia masih melanggar, kan nggak benar artinya. Kita ini hamba Allah, kehidupan kita dimiliki oleh Allah. Ada yang memiliki kehidupan, ada kehidupan kita pada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuma Allah yang maha hidup, yang maha mengatur segalanya, bangun, bangkit. Kita nggak hidup kalau tidak dikasih kehidupan oleh Allah. Artinya kita tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Yang punya kemampuan, upaya segala cuma Allah. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kalau sudah tahu dirinya nggak punya kemampuan, bahkan kehidupan pun tidak punya. Yang kita harapkan kehidupan yang memiliki kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu hidup terus apa tidak? Kita perlu terus hidup. Kepenginnya hidup terus. Nggak ada saat ini saya udah kepengen mati. Ada? Pengennya hidup terus. Yang sakit aja kepengen hidup. Ya. Tapi kita ingat, kehidupan ini bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Kita berarti selalu butuh pada Allah. Setiap saat kita perlu sekali pada Allah. Gak ada seseorang yang tidak membutuhkan Allah, karena Allah lah yang memiliki kehidupan. Kehidupan inilah, dengan kehidupan ini kita bisa bergerak. Kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, segalanya. Di antara pokoknya kehidupan. Kehidupan itu sendiri pemberian Allah. Berarti kita ini sangat butuh terus-menerus kepada Allah. Butuh terus kepada Allah. Harusnya kita tidak boleh pernah lupa kepada Allah. Tidak boleh pernah lupa. Ingat terus pada Allah. Ya, nggak ada saat-saat lupa pada Allah, nggak boleh. Subhanallah. Yang ingat itulah orang yang beruntung. Yang ingat yang beruntung. Karena kadang-kadang masih lupa juga, dikasihlah aturan-aturan. Biar kita ingat pada Allah, disuruh sholat. Sholat untuk apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat pada aku, kata Allah. Untuk ingat pada Allah. Kita diperintahkan mendirikan sholat. Apa saja yang harus kita lakukan dari ibadat-ibadat tujuannya untuk ingat kepada Allah. Karena kita memang butuh kepada Allah. Memang orang yang berakal harusnya paham. Kita butuh kepada siapa? Pasti ingat terus sama yang kita butuhkan tersebut.
Kita perlu uang aja sama orang lain saat ini. Kita ingat terus, pengen gimana datangin lagi, ya. Enggak ketemu aja ingat. Ya. Belum ketemu sama orang yang bisa diharapkan untuk kita dapati uang saja kita ingat terus. Itulah kenapa? Karena kita butuh. Tambah lagi kepada Allah. Kebutuhan kita itu pada Allah penuh, full, seluruh aktivitas kita, kehidupan kita. Hanya kita bisa harapkan kebutuhannya kepada Allah. Tapi kenapa ya lupa terus sama Allah? Allah sudah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah terus pada Allah dengan ingat yang banyak. Ketika kita diperintahkan puasa, untuk apa kita puasa? Sampai Allah janjikan dalam hadis kursi, kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuk dia, melainkan puasa untukku. Kenapa? Sebetulnya semua perbuatan adalah ada hubungan kita dengan Allah, tapi puasa dilebihkan. Kenapa di situ kita nggak boleh makan, harus nurut, nggak boleh minum, nggak boleh ikut syahwat hawa nafsu, nggak boleh, banyak yang nggak bolehnya. Sebetulnya yang tidak boleh ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketika masuknya bulan Ramadan kita wajib betul-betul. Ini karena diingatkan. Kenapa? 1 tahun hampir lupa. Banyak yang seperti itu. Diwajibkan. Biar apa tujuannya? Ingat pada Allah. Sampai Allah nyatakan itu untukku. Masih lupa juga. Terlaluan apa tidak? Wa ana ajzibi, aku yang akan balas langsung. Menunjukkan apa? Sudah dikasih peringatan, kewajiban, diingatkan kepada kita, masih lupa, itu kebangatan. Tapi kalau yang ingat, dapat kehormatan, dapat kemuliaan, akulah yang akan membalas untuknya. Ini kan satu amaliyah. Allah itu kasih sayang banget kepada hamba-hambanya. Ketika dia wajibkan sesuatu, bukan sekedar wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat, begitu, dikasih lagi nanti. Diwajibkan karena mereka itu memang perlu kepada Allah. Sesudah mereka laksanakan, dikasih lagi oleh Allah. Sebetulnya orang-orang itulah tadi Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu kehidupan ini dia gadekan, dia hutangkan untuk di akhirat nanti. Artinya dia nggak pakai kehidupan untuk kesenangan dunia, melainkan dia seakan-akan dia untuk akhirat. Dia sendiri seakan-akan nggak punya untuk kehidupan ini. Kesenangan duniawi ini tidak dia miliki. Kenapa? Untuk kebahagiaan akhirat. Itulah orang pintar, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Memang di sanalah yang dijanjikan oleh Allah untuk setiap orang mukmin. Kebahagiaan yang hakiki bakal didapati di sana nanti. Ketika Allah nyatakan, akulah yang akan membalasnya. Sekarang, utamanya nanti di akhirat. Di dunia juga sudah dikasih keberuntungan-keberuntungan bagi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Intinya kita selalu diikat oleh Allah untuk kebahagiaan kita. Diwajibkan berbagai macam kewajiban biar kita tahu diri kita. Inilah kita sudah dikasih berbagai macam. Bahkan kita terus butuh dan memerlukan terus pada Allah. Tapi masih lupa juga. Ditekankanlah dengan berbagai macam biar kita ingat. Beruntung orang yang bisa ingat. Bahagia orang yang bisa melaksanakan perintah Allah. Selamat orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Na'udzubillah. Bencana dan kehancuran akan didapati oleh orang-orang yang melanggar perintah Allah. Meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Orang-orang yang tidak patuh dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini orang-orang yang bakal hancur. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Ramadan, subhanallah, satu waktu yang pada hakikatnya umat Islam itu diberikan ketenteraman. Kita dapat rasakan kalau masuk Ramadan tenang, puasa enak, senang. Karena itu orang-orang solehin dulu kalau bisa puasa aja terus, tidak usah pakai hari-hari yang tidak Ramadan. Pengennya Ramadan itu sepanjang hidup kalau bisa. Itu orang, kenapa? Mereka menikmatinya.
Di situ didapati ketenteraman, didapati kebahagiaan. Disitulah mereka bisa lebih kenal lagi kepada Allah. Merasakan lapar. Sebetulnya yang lapar itu bukan hanya kita, banyak. Kita kenyang pun ada orang yang lagi lapar. Kita senang masih ada orang yang susah. Ramadan inilah mengajak kita, di samping kita punya ikatan sama Allah, juga kita peduli sama sesama kita terutama. Biar kita jadi manusia yang benar-benar manusia. Karena yang nggak peduli sifat-sifat hewan. Manusia harusnya peduli sama dirinya, sama keluarganya, sama anak famili, bahkan sama tetangga. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Puasa ini membentuk kita untuk semua itu agar kita kembali. Yang nggak ingat sama tetangga biar ingat. Lapar. Sekarang ini tetangga juga lagi lapar. Kadang-kadang kita kenyang, tetangga lapar kita nggak tahu. Mereka sulit, susah. Kita senang-senang aja. Sekarang ini rasakan gimana beratnya lapar. Gimana beratnya orang-orang yang lagi dalam keadaan cobaan. Tambah lagi yang terasa sakit. Itu dirasakan semua dengan Ramadan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi subhanallah, ketika orang-orang itu rutin melaksanakan ibadatul shaum, di situ Allah kasihkan ketenangan, ketenteraman. Bahkan Allah SWT sudah janjikan masuknya bulan Ramadan berapa banyak anugerah yang Allah berikan. Di setiap hari ketika berbuka,